Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 01, Ibu Suginem SPD. Yang kami hormati CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Ibu Eti Setiani SPD. Yang kami banggakan tentunya rekan-rekan kami guru SD Negeri Kutasari 01 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita sehingga kita berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan acara desiminasi dari CGP kita, Bu Eti Setiani. Sholawat dan salam senantiasa kita junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Faizu Trisno. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut innahu sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa anfa'na min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
المعاصرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 01 kepada Ibu Suginam SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara diseminasi untuk Ibu Etistiani CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada acara ini. Yang kami hormati terutama Ibu Eti CGP dan yang kami hormati pula semua rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita sehat semua. Marilah kita sukseskan acara baik ini. Kita dorong, kita support untuk yang kedua kalinya kemarin Bojeng, sekarang Bu Eti harusnya lebih lancar. Karena ada pengalaman kemarin ada kekurangan sudah diutarakan kurang ini. Mudah-mudahan untuk hari ini lebih lancar dan lebih sukses lagi. Untuk yang lain mudah-mudahan segera menyusul ikuti program dari pemerintah, dari Pak Menteri Pendidikan, ikuti CGP, ikut CGP, PPG, mudah-mudahan yang belum segera terpanggil untuk PPG. Amin. Ayo kita sukseskan, ayo kita dorong, kita bantu, saling membantu. Besok kalau boleh dibuat sudah, gantian panjangan juga minta bantuan yang lain, tidak bisa sendiri. Saling kerjasama, saling menolong, saling membantu, kerjasama. Oke, siap ya? Mudah-mudahan Bu Eti, Bu Ece untuk CGP Angkatan 11 semuanya lancar. Yang lain juga segera menyusul. Kiranya sambutan cukup sekian. Apabila kata-kata saya banyak kekurangan, banyak salah, kami mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh rekan kita Bu Etistiani, kepadanya disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kutasari 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kutasari 01. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya Etistiani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga yaumul kiamat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, ya. Amin. Halo Bapak Ibu. Kalau saja. Pada hari ini saya sebagai CGP Angkatan
ya. CPP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke. Baiklah. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, ya. Ada yang pernah tahu ice breaking ini? Belum. Oke, nih. Iya, nanti kita ikuti dan kemudian kita ikut menyanyikan kata-kata lagunya itu yang ada di bawah, ya. Diganti-ganti, ya. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri biar lebih semangat. Kita ulangi dari depan. Hari yang kanan, jangan hari yang kiri. Diganti-ganti, yuk. Diganti-ganti, yuk. Diganti-ganti, yuk. Jempol jari yang kanan, kiri jari kiri. Yang kanan dua jari yang kiri, ditembak-tembak, 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 ditembak-tembak. Jari yang kanan dua jari yang kiri, ditembak-tembak, ditembak-tembak, ditembak-tembak. Itu kan ya? Jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, diganti-ganti. Jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti, diganti-ganti. Diganti-ganti, diganti-ganti. Lima jari yang kanan, jari palu, dok dok dok, dok dok dok. Lima jari yang kiri, lima jari. Itu sekedar ice breaking untuk menambah semangat kita pagi hari ini, ya. Terima kasih. Selanjutnya, iya, lumayan nambah fresh. Ini perkenalkan, selama saya menjadi CKP Angkatan 11, saya dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik. Nah, fasilitatornya itu adalah Ibu Hasnin Riviani, sedangkan pengajar praktiknya adalah Bapak Sigit Iskandar. Nah, diseminasi budaya positif. Apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Mungkin kita sering menerapkan tapi kita tidak sadar, ya. Itu namanya apa? Nah, itu adalah budaya positif. Seperti apa? Nah, pengertiannya dulu. Pengertian dari budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab yang bermuara pada hasil yang positif, ya. Nah, seperti apa budaya positif penerapannya? Sebenarnya kita sering melakukannya, ya, di sekolah. Yaitu apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Anak-anak sudah tahu, ya?
budaya positif berdoa sebelum dan sudah belajar sudah dilakukan setiap hari. Oke. Kemudian apa lagi? Ada 5S. Apa itu 5S? Senyum, senyum, salam, sabar, sabar, dan santun. Yang ketiga apa yang ketiga? Bertanya dengan sopan. Walaupun ini biasanya lisan, tapi sering kita berikan nasihat kepada anak kan, itu untuk pertanyaan sopan. Yang keempat, apa yang keempat Bu Desi, coba dibaca. Oke, jika ada yang berbicara mendengarkan. Kemudian yang kelima apa Bu Ima? Selesai tepat waktu. Nah itu adalah contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan mungkin di sekolah kita, oke? Nah selanjutnya cobalah buka. Misalnya Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Contohnya apa? Uang. Nek dijaluk atau diminta sama temannya? Tidak boleh. Pasti kita akan menggenggam lebih kencang, ya kan ya? Nah, tugas B yaitu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membawa kepala tangan Anda. Misalnya yang dipegang adalah uang 100.000. Temannya kalau ditawari 200.000, tapi kalau ditawarinnya 50.000, tidak mau karena kita tahu yang kita kepal adalah sesuatu yang lebih berharga. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Pasti jawabannya penasaran, kan ya? Apa sebenarnya yang ada di dalam kepala tangan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Alasan Anda atau alasan B tetap menutup kepala tangan Anda? Mungkin karena sama-sama berguna untuk dua orang tersebut sehingga takut direbut oleh orang lain. Pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri, iya. Nah, di sini kita akan membahas tentang esensi materi pada diseminasi modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif yaitu kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Gitu apa nggih? Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi mungkin sering kita berikan kedisiplinan atau hukuman, jadi niatnya untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna
asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, bisa dibacakan, Win? Oke, silakan dibaca coba. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori kontrol ya. Terima kasih Bu Iin. Selanjutnya kita dapat membedakan yang namanya stimulus respon dengan teori kontrol. Di mana realitasnya stimulus respon itu realitasnya kita sama. Sedangkan teori kontrol itu berbeda. Kita anggap aja murid ya. Pasti kita sebagai guru kadang merasa murid itu sama, tapi buktinya adalah berbeda. Oke. Stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi murid-murid kadang kalau kita berikan tugas, cara pandang mereka mungkin berbeda, ya, tidak sama. Kemudian stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi buktinya teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Stimulus respon model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang. Oke. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Contohnya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Kemudian pertanyaan pematik. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah tidak? Pernah. Hanya senyuman, ya. Pernah kan ya? Untuk mendapat hadiah? Pasti lomba bergaul hadiah. Kemudian untuk mendapatkan uang? Iya. Iya, kerja untuk mendapatkan uang. Nah, sekarang menurut Diana Rosen dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa Bu Ina? Coba dibaca. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah sekarang, menurut Anda, menurut Pak Faiz, dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Kembali ke tadi. Yang mana kira-kira? Yang pertama. Yang pertama, itu murid-murid di sekolah. Kebanyakan saat ini seperti itu. Jelaskan?
pujian atau imbalan sehingga mereka lebih semangat untuk belajar lagi seperti itu. Terima Saya kasih. dapat nilai 100 untuk mata pelajaran matematika. Iya, gitu. Semangatnya Lebih tinggi. Ya. Iya. Semangatnya lebih tinggi, usahanya lebih tinggi, ya. Iya. Nah, terima kasih. Ya mungkin anak-anak kita lebih banyak motivasi yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan pematik, setuju atau tidak setuju? Ya, karena tadi motivasinya kebanyakan anak itu takut karena hukuman. Ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba baca. Bagaimana menurutnya? Setuju. Bisa dari dua sisi ya, kita pandang bisa setuju, bisa juga tidak, tergantung nanti hukumannya yang seperti apa yang diberikan kepada anak seperti itu. Iya, terima kasih. Mungkin kalau berat dan anak trauma bukan malah mendisiplinkan ya. Iya, terima Kalau tidak kasih. berangkat sekolah. Ya. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baiklah. Nah, contoh kasusnya ini. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas mengulang hidungnya. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Tidak memberhentikan Tidak? mengkondisikan anak itu. Iya, karena tidak memberhentikan atau menyuruh anak-anak yang lain agar diam, gitu ya. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena bikin anak merasa malu ya tadi. Iya. Mungkin karena belum ada kesepakatan kelas seperti itu. Oh, seperti itu ya. Baik, terima kasih pendapatnya. Ya, mungkin itu adalah sebuah hukuman karena Ivanya menjadi malu, ya. Ya. Nah, sekarang hukuman dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut kita. Nah, hukuman itu dihukum oleh penghargaan. Itu pengaruhnya nanti jangka panjang dan jangka pendek. Seperti tadi yang Iva ya, bisa jangka panjang, jangka pendek mungkin saat itu malu. Jangka panjangnya besok lagi di luar kelas, nanti bisa diolok-olok lagi sama temannya, gitu ya. Jadi pengaruhnya banyak. Penghargaannya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan
Ini identitas gagal dan identitas yang sukses. Hukuman itu berarti identitas yang gagal ya. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan identitas yang sukses itu adalah disiplin. Disiplin itu dibagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban itu akan mendapatkan keadilan korban, tapi tersangka belum tentu ya, mungkin akan berhukum berat. Tetapi apabila konsekuensi, korban itu akan diabaikan. Restitusi itu korban akan mendapatkan ganti. Sedangkan hukuman, anak itu akan tersakiti, konsekuensi itu anak tidak nyaman. Restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Sedangkan hukuman itu bersifat pasif agresif, meningkat. Konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi masalah akan terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid takut, trauma, tetapi konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi itu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, ini selanjutnya. Berarti sifat dari hukuman itu negatif. Sifat dari konsekuensi itu adalah netral, dan sifat dari restitusi itu positif. Sifat hasilnya ya, hasilnya di anak. Nah, kata-katanya seperti apa? Yang hukuman itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti ya awas. Misalnya kita bilang seperti itu pada anak. Nah, anak pasti akan takut kan? Itu hasilnya negatif. Tetapi apabila anak melakukan kesalahan, kita kamu lakukan apa yang saya katakan misalnya. Memberikan pilihan gitu kan ya. Kemudian yang restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi menanyakan sebabnya gitu kan. Kemudian selanjutnya hukuman itu murid atau anak menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi murid atau anak belajar taat pada peraturan. Restitusi itu dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh tindakan guru. Mungkin kita pernah melakukannya atau mungkin kita tahu ya. Nah, dari tindakan guru tersebut kita tentukan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Iya. Dilihat dulu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa ya? Nanti kita lihat kuncinya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, kita lihat. Iya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Selanjutnya ada lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ingat jawabannya. Nanti dilihat kuncinya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi kita lihat. Iya betul.
Yang pertama adalah hukuman, berdiri di depan kelas mengangkat kaki 1, membersihkan teman air, konsekuensi kehilangan 10 menit karena tertinggal 10 menit. Selanjutnya ada lagi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Apa Bu? Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Istirahat? Oh, silakan ya. Kira-kira Hukuman. Itu hukuman. Kita pelajaran. Kemudian terlambat hadir di pelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena meletakkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, kita lihat kuncinya. Deng deng. Iya. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Ini yang keempat kenapa konsekuensi? Karena di jam pelajaran PJOK anak disuruh lari, kan sesuai. Ya, jadi itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, membersihkan WC itu baru hukuman. Selanjutnya, apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, tadi sudah di dalam tabel. Nah, kita simpulkan bahwa hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif, sedangkan konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Ya, sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bagaimana baca? Ya, kalau keyakinan sudah kita sepakati bersama dengan anak sehingga anak tahu apa yang dibutuhkan mereka di dalam kelas, dan kalau peraturan itu biasanya sifatnya memaksa tanpa kita bicarakan terlebih dulu dengan anak-anak. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih beri. Iya, terima kasih. Keyakinan kelas tadi kesepakatan, ya, berarti dibahas bersama-sama dengan anak. Ya. Tetapi kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, jadi satu pihak saja, anak harus patuh begitu, ya. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya dengan ini adalah contoh ya. Peraturan kelas itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas dan menjadi lingkungan yang positif, lalu terbentuklah menjadi budaya yang positif. Selanjutnya pertanyaan lagi, pertanyaan tematik ini. Gambar apa itu? Boncengan naik motor, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keselamatan. Enggak biar cantik, biar ganteng. Tidak. Kalau helmnya bagus kayak punya Bang Faiz. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa juga kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat, terutama kemarin pada saat COVID ya? Karena juga untuk kesehatan, ya. Nah, bahwa tadi orang yang naik helm itu karena ingin mendapatkan keselamatan, karena dia yakin ya dengan memakai helm nanti selamat. Nah, maka dari itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi dengan menggunakan masker yang kita sebut itu adalah sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, itu karena kontrol diri sendiri, yakin ingin mencapai keselamatan.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kayak pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Selanjutnya contoh keyakinan kelas di kelas 1. Itu contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Perlu senang-senang. Kelas 1 ya, senang-senang. Kemudian perlu melakukan tugas. Perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Nah, ini keyakinan kelas 1. Itu dibuat bersama-sama anak-anak kelas 1. Kemudian contoh lagi keyakinan kelas 6, yaitu bersikap positif. Tidak nakal lagi ya, tidak berpikir yang negatif. Senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Keyakinan kelasnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih dan rasa sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Sedangkan kita kebutuhan dasar manusianya apa? Makan, makhluk hidup ya. Nah, contoh kasusnya. Ada seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk motivasi apa? Kebutuhan dasar apa? Senang. Kita lihat kuncinya. Iya betul, kesenangan. Aku senang. Aku senang. Iya. Selanjutnya kasus yang kedua. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu ini gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi si Dinda itu pulang rumah curhat ke ibunya. Berarti kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Kebebasan. Kebebasan? Benar kan? Kasih sayang. Alur manja kayak gitu. Ingin disayangi intinya. Begitu guys. Iya, selanjutnya apakah Anda tanya pada diri Anda sendiri kebutuhan dasar apa yang Anda butuhkan? Uang. Pasti makan ya. Nah, siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Ingin membagikan apa yang penting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang sangat bangga, yang membanggakan? Apa pekerjaan ideal Anda? Mungkin nggak cocok di darat. Gimana? Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasakan itu adalah titik puncak. Apa yang paling bermakna? Pernah bertanya pada diri sendiri? Pertanyaan jauh. Oh, belum sampai puncak, maka kejarlah terus. Saya sebenarnya di puncaknya. Oke. Selanjutnya kita selain kebutuhan dasar kita juga mempunyai 5 posisi kontrol, terutama sebagai guru ya. Yang pertama menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Maksudnya apa? Ini ada contohnya. Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer.
di sekolah, kan jadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk ibu ya, lakukan untuk bapak guru ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Jadi menanyakan peraturannya. Apa konsekuensinya? Nanti apa hukumannya? Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu kemukah mau memperbaikinya? Itu posisi kontrolnya. Selanjutnya, apabila murid berkata, saya tidak peduli gitu. Nanti akan menjawab seperti itu tadi. Kalau misalnya kita hukum gitu ya. Tapi apabila sebagai rasa bersalah, itu murid akan bilang, maaf ya bu, saya maafkan saya. Sebagai teman, berarti saya pikir bapak ibu teman saya, jadi merasa berteman sama kita. Kemudian sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, itu posisi kontrolnya. Selanjutnya yaitu jika kita sudah memposisikan diri sebagai posisi kontrol, kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya untuk menstabilkan identitas yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih baik tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyelesaikan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Kemudian validasi kebutuhan, validasi yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahan itu. Nah, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ini jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Begitu ya. Nah, contoh kasus kemarin yang saya laksanakan kepada murid yang tidak mengerjakan PR pada pembelajaran. Ini Faiz siswa kelas 6 ya. Pagi itu saya menanyakan anak-anak sudah mengerjakan PR atau belum. Mereka tampak kompak sudah mengerjakan, tapi Faiz tertunduk dan ternyata saat ditanya Faiz lupa mengerjakan PR. Ya, ini penerapan segitiga restitusi saya terhadap Faiz siswa kelas 6 yang tidak mengerjakan PR. Ini suaranya tidak ada. Nah, intinya saya bilang kepada Faiz begitu, menanyakan keyakinan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR itu nanti bagaimana? Nah, kemarin sudah pernah membuat keyakinan kelas apabila tidak mengerjakan PR nanti akan guru tambah PR-nya. Anak-anak setuju katanya. Iya, ya apa namanya tetap kita pantau nanti.
diberi tugas PR tambahan lagi tuh mau gitu. Katanya mau dibacakan ya. Ya, selanjutnya terima kasih, begitu diseminasi saya. Selanjutnya adalah refleksi. Mungkin dari Bapak Ibu silakan boleh memberikan refleksi untuk diseminasi hari ini. Saya apa yang lain? Engkau baca boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Eti. Terima kasih juga sudah pemaparannya ya. Mau dikasih apa nih? Nanti kalau saya bilang dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, bagus, pemaparannya sudah cukup jelas dan kami menjadi lebih paham tentang apa itu disiplin positif ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya nanti dari paparan yang sudah Bu Eti jelaskan, kami bisa menerapkannya di kelas kami masing-masing, sehingga tidak hanya satu kelas nanti yang mempunyai keyakinan kelas, tapi di sekolah ini kami bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama sehingga akan melahirkan budaya positif di lingkungan SD Negeri Kutasari 01. Dan harapan ke depan kita semoga dengan adanya disiplin positif kita dapat menerapkan kepada adik-adik kita, kelak mereka bisa beradaptasi dimanapun mereka kelak akan mendapatkan cita-cita atau meraih cita-cita mereka. Itu yang paling penting. Di segala kondisi anak-anak harus bisa kelak itu beradaptasi. Terima kasih Bu Eti sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan berbagai kasus tadi ya, sehingga kami jadi lebih paham. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ada tepuk tangan. Untuk refleksinya ada yang dari yang lain? Monggo. Ya, boleh monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit merefleksikan tentang pemaparan dari diseminasi pada kesempatan kali ini ya. Karena kemarin kita juga sudah mendengarkan diseminasi dari CGP Angkatan 11 juga dari Bu Ajeng ya. Kemarin sudah mandat paham, sekarang mudah-mudahan lebih paham. Gitu ya. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang mungkin bisa nyantel di saya pada hari ini. Yang paling jelas itu adalah tentang ada hukuman, terus kemudian sampai restitusi yang disiplin dibagi dua itu ya. Nah itu bagi saya kayaknya agak penting ya, karena di dalam kegiatan pendidikan itu sendiri ada hukuman, ada restitusi juga ya. Karena di dalam hukuman itu terkadang itu juga penting, tapi yang mendidik. Sedangkan restitusi itu tadi dijelaskan bahwasanya mencari solusi ya, mencari solusi untuk dapat menyelesaikan seperti itu ya. Nah, ini terima kasih sekali sepertinya pada kesempatan kali ini untuk penyampaiannya sangat luar biasa untuk Bu Eti. Terima kasih. Dari saya sendiri, saya pribadi lebih paham sekarang tentang bagaimana teori kontrol dan lain sebagainya. Dan saya harap nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, tidak hanya di forum diseminasi ini. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya pada hari ini. Nah, terakhir saya akan buat pantun. Buah durian, buah serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, turun penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih pada Bu Edi yang telah memaparkan. Kemarin Bu Ajeng agak jelas, sekarang lebih jelas. Besok tambah lagi lebih mendalami, lebih. Pokoknya guru Kutasari 1 jos kotos gandul, pokoknya top semuanya. Terima kasih sudah begitu semangatnya untuk diseminasi hari ini. Terima kasih Bu Edi dan terima kasih Bu Ajeng. Dilanjut selanjutnya. Terima kasih. Demikian itu tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Edi. Marilah kita tutup acara diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam membawa acara pada pagi hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.